Wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunatullah? Bahkan katanya siap mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, di tulisan beliau kali ini dengan sebuah judul Plat G mengaku cucu Nabi, senyumin aja lalu abaikan. Agus Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di Pada Suka TV mengatakan, kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti hakul yakin. Ya kan, Anda harus siap dong terima resikonya. Tapi tidak ada yang berani nerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan kalau ada yang menuduh. Saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Ini kan masalah kehormatan juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan. Kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin. Kita siap sumpah laknat kalau tidak mubahalah. Wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunatullah dan ilmu pengetahuan sedemikian rupa? Bahkan katanya ia siap mati. Begini, ada warisan kalung emas dengan surat dari sebuah toko emas di tahun 1945. Ketika hendak menjual di toko emas tahun 2024, ternyata itu bukan kalung emas, hanya kalung kuningan. Bapak pemilik toko emas itu menjelaskan, kalung bapak bukan emas tapi kuningan. Tidak bisa, ini kalung emas. Kalau Anda mengatakan bahwa kalung saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ini sebuah kehormatan. Pokoknya Anda harus percaya kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Kalau menghadapi orang semacam itu, kira-kira apa respon tukang emas itu? Paling senyum, lalu menggariskan jari telunjuknya ke jidatnya, lalu mengabaikannya. Dalam kitab Muqaddimah fil Ilmil Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab, Profesor Ubaidillah, halaman 178. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus, maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dengan situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil DNA para asyraf lain yang terkenal yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Dari pemaparan Profesor Ubaidillah ini, kita mengetahui bahwa pengakuan nasab Nabi di masa lalu bukan hanya dilakukan oleh klan Ba'alwi, tetapi banyak dilakukan oleh klan lainnya. Lalu ketika ilmu pengetahuan manusia mencapai titik seperti hari ini, di mana ikatan kekerabatan jalur ayah khususnya dapat ditelusuri secara presisi dengan DNA yang tercatat dalam tubuh setiap laki-laki yang hidup hari ini. Kedok mereka terbongkar. Banyak di antara mereka yang ratusan tahun lalu leluhurnya mengaku sebagai keturunan Nabi, ternyata setelah diperiksa darahnya menunjukkan bahwa jangankan keturunan Nabi, ternyata mereka orang Arab saja bukan.
Gaya-gaya seperti Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang setelah tes DNA masih mengaku cucu Nabi, padahal hasilnya plat G. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di Timur Tengah pun sama. Mereka yang mengaku cucu Nabi lalu hasilnya bukan J1. Mereka shock dan mendadak tidak mengakui keakuratan hasil tes DNA. Bahkan Agus Abu Bakar Al-Habsyi sampai menantang mubahalah kepada Bang Haji Rhoma Irama. Sebagaimana kita ketahui, Raden Haji Rhoma Irama, seorang pendakwah dan raja dangdut Indonesia, telah memproklamasikan bahwa ia yakin seyakinnya bahwa Mbah Alwi bukan cucu Nabi. Profesor Ubaidillah juga mengatakan tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu. Sudah ada ilmuwan di bidangnya dan mempunyai istilah-istilah dan referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan-perusahaan ini di bawah pengawasan sekumpulan ilmu genetik internasional, yaitu International Society of Genetic Genealogy (ISOGG). Halaman 179. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek seperti yang diduga sebagian orang, tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, DNA adalah sampel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayah yang bersifat dhanni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu dhanni yang bersifat tarjih yang terkadang terjadi pemalsuan menjadi ilmu yang rasional yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Halaman 179. Dari sini penulis mengatakan bahwa pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya diabaikan karena berdasarkan tes DNA para individu dari klan Ba'alwi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G bukan J1. Berdebat tentang keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi ketika terjadi khilafiyah secara ilmu nasab dan sejarah baru dianggap layak untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan dan absurd. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat, penulis akan kutipkan pendapat Profesor Ubaidillah tentang haplogrup dan apa saja kode-kode haplogrup itu, lalu kawasan mana destinasi dari kode-kode tersebut. Profesor Ubaidillah mengatakan haplogrup adalah kumpulan besar haplotype. Haplotype adalah kumpulan mutasi-mutasi yang ditemukan bagi sebuah gen yang diwarisi oleh adanya pada kromosom Y. Haplogrup dapat mencari keturunan genetik garis laki ribuan tahun ke atas. Haplogrup dengan semua cabang-cabang dan mutasinya akan naik di suatu masa kepada suatu individu, yaitu kakek bersama genetik. Halaman 179. Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa 1. Haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Ethiopia, Sudan. Haplogrup B Afrika. Haplogrup C India, Sri Lanka, Asia Tenggara.
Haplogrup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan Asia. 5. Haplogrup E, Afrika. 6. Haplogrup G, Utara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogrup G disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplo ini 2% dari penduduk barat laut Eropa, 8-10% dari penduduk Albania, Italia, Yunan, Turki, 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan, 50% dari penduduk Ostia Utara, 18% dari Orangeras, 10% dari Yunani Askenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. 7. Haplogrup R, Utara Laut Hitam dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. 8. Haplogrup I, Eropa Viking. 9. Haplogrup H, India, Davida, Pashtun, Iran. 10. Haplogrup L, India. Oh, ini seperti Tengku Kori itu ya, berarti India. Masuk. 11. Haplogrup M, Guinea. 12. Haplogrup N, Utara Asia, Cina, Mongolia. 13. Haplogrup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang. 14. Haplogrup K, Iran, Mesir, Papua Nugini. 15. Haplogrup Q, Amerika. Haplogrup S, Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. Haplogrup T, Iran, Mesir, Afrika. Haplogrup J, Timur Tengah, Arab Samiyah. 19. Haplogrup J2, Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Kitab Muqaddimat halaman 181 sampai 185 diringkas. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani.